Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hans Setiawan. Hari ini saya akan mempresentasikan modul 12 dengan tema Computer Support for Cooperative Works atau biasa disebut atau disingkat dengan CSCW. Sejarah pengembangan CSCW adalah CSCW pada tahun 1984 oleh Rene Graves bekerja sama dengan Paul Cashman. Mereka mengadakan lokakarya untuk mencoba memahami metode kerja yang saling mendukung dan kolaboratif. Mereka berfokus pada pekerjaan daripada area interaksi manusia. Karena pada tahun 1984 teknologi masih sangat mahal. Sebagian besar rumah tidak memiliki komputer, bahkan yang memiliki komputer pun banyak yang tidak memiliki internet atau konektivitas yang baik jaringan untuk memungkinkan kerja kolaboratif. Salah satu dari sekian banyaknya alasan untuk lokakarya CSCW adalah rasa frustasi yang semakin meningkat dengan email pada prinsip adalah ide yang bagus dengan potensi yang tak terbatas untuk menghasilkan jaringan dukungan yang lebih baik dan untuk pekerjaan proyek yang lebih dekat di kantor. Kenyataannya, hal ini tidak terlalu bagus tanpa adanya standar email tunggal. Setiap vendor komputer telah menciptakan sistem mereka sendiri dan memastikan bahwa sistem tersebut tidak akan kompatibel dengan sistem orang lain. Contoh penerapan CSCW adalah kerja kooperatif yang didukung komputer atau biasa disebut bahasa Inggris adalah Computer Support Cooperative for CSCW, mengacu pada penggunaan sistem komputer untuk mendukung aktivitas kolaboratif dan koordinasi mencapai tujuan bersama. Dan gambar satu adalah matriks perangkat kolaboratif ruang dan waktu, seperti adanya face-to-face interaction, continuous tasks, remote interaction, communication plus coordination, dan di tengah-tengah ini yang biasa kita lihat adalah time space atau groupware matrix. Beberapa contoh sistem CSCW meliputi aplikasi sinkron atau geo-located application. Yang kedua adalah sistem pendukung rapat atau biasa disebut meeting support system. Dan yang ketiga adalah calendar group. Dan yang keempat sistem manajemen alur kerja atau workflow management system. Dan yang kelima adalah perangkat lunak group atau groupware. Dan yang keenam alat rekayasa perangkat lunak berbantuan komputer atau computer aided software engineering case. Secara keseluruhan, sistem CSCW bertujuan untuk meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi di antara anggota tim terlepas dari lokasi fisik mereka. Dan manfaat dan tantangan penerapan CSCW adalah keuntungan dari Computer Support Cooperative Work atau CSCW meliputi peningkatan fleksibilitas, penghematan biaya, peningkatan partisipan kelompok, dan promosi kolaborasi dan pembelajaran jangka panjang. CSCW memungkinkan tim untuk bekerja sama secara asinkron, memberikan fleksibilitas kepada para anggota untuk berkontribusi kapanpun dan dimanapun mereka inginkan, sehingga tidak perlu lagi menyinkronkan jadwal. Hal ini dapat menghasilkan penghematan biaya yang besar bagi perusahaan dengan menghilangkan kebutuhan perjalanan, ruang kantor, biaya terkait. Selain itu, CSCW dapat meningkatkan partisipasi kelompok dan kontribusi dari lebih banyak anggota tim, sehingga menumbuhkan struktur komunikasi yang lebih egaliter. Manfaat penerapan CSCW atau biasa disebut Computer Support Cooperative Work menawarkan berbagai manfaat dalam pengaturan kerja kolaboratif. Ini adalah bidang interdisipliner yang berfokus pada bagaimana teknologi dapat membantu aktivitas kerja kolaboratif dan meningkatkan efisiensi bisnis. Beberapa manfaat CSCW antara lain kolaborasi yang lebih baik, dan yang kedua meningkatkan efisiensi, dan yang ketiga fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, dan yang keempat mengatasi hambatan komunikasi, yang kelima perspektif historis. Keuntungan dari CSCW termasuk kemampuan tim untuk bekerja sama secara asinkron, memberikan fleksibilitas pada para anggota untuk berkontribusi kapan dan dari mana saja, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk menyinkronkan jadwal. Tantangan penerapan CSCW adalah tantangan dalam mengimplementasikan Computer Support Cooperative Work meliputi kebutuhan akan keahlian interdisipliner,
Kerumitan dalam mengintegrasi teknologi ke dalam praktik-praktik yang sudah ada, tekanan waktu bagi para pengembang, dan kebutuhan fleksibilitas beradaptasi dengan perubahan kebutuhan. CSCW merupakan bidang interdisipliner yang membutuhkan keahlian dari berbagai bidang seperti pustakawan, ekonom, ahli teori organisasi, pendidik, psikolog sosial, sosiologi, antropologi, dan ilmuwan komputer. Sifat interdisipliner ini memberikan tantangan dalam hal mengintegrasikan beragam metode dan kerangka kerja untuk menciptakan kerangka kerja CSCW yang komprehensif. Dan yang ketiga adalah integritas teknologi ke dalam praktik-praktik kompleks yang sudah ada menjadi tantangan tersendiri. Dan yang selanjutnya, selain itu ada lebih banyak lagi tekanan waktu bagi pengembang dalam konteks CSCW. Permintaan untuk kolaborasi jarak jauh yang telah meningkat yang menyebabkan lebih banyak tekanan untuk waktu bagi pengembang membuat mengimplementasikan alat kolaboratif yang efektif. Kebutuhan dan selanjutnya ada kebutuhan yang akan fleksibilitas juga menjadi tantangan tersendiri dalam CSCW. Dan yang selanjutnya kita menjelaskan tipe CSCW dalam IMK. Kerja kooperatif yang didukung komputer dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan waktu dan lokasi peserta. Jenis-jenis CSCW dalam interaksi manusia komputer atau biasa disebut HCI meliputi 1. Berdasarkan waktu. Yang A, waktu yang sama atau sinkron, dan yang B, waktu yang berbeda atau asinkron. Waktu yang sama adalah peserta berada di tempat yang sama pada waktu yang sama sehingga memungkinkan interaksi dan kolaborasi secara real time. Waktu yang berbeda atau asinkron, peserta berada di tempat yang berbeda dan bekerja pada waktu yang berbeda sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam berkolaborasi. Dan yang kedua adalah berdasarkan lokasi. Yang pertama lokasi yang sama dan yang kedua lokasi berbeda. Lokasi yang sama, peserta berada di tempat fisik yang sama memfasilitasi interaksi tatap muka dan kolaborasi. Dan yang lokasi berbeda adalah terdistribusi. Peserta berada di tempat yang berbeda dan kolaborasi difasilitasi melalui teknologi komunikasi yang mediasi komputer. Ini termasuk konferensi yang didukung komputer, email, newsgroup, repository, bersama, alat bantu sadar kelompok, dan sistem alur kerja terdistribusi. Jenis-jenis SCW ini mencerminkan berbagai cara di mana teknologi dapat mendukung kerja kooperatif baik secara real-time maupun asinkron. Dan apakah peserta berada di lokasi yang sama atau tersebar di lokasi yang berbeda. Setiap jenis menghadirkan tantangan peluang untuk mendukung kerja kolaboratif dalam berbagai pengaturan. Dan yang selanjutnya, perbedaan antara CSCW sinkron dan CSCW asinkron. CSCW sinkron dan sinkron berbeda dalam hal waktu interaksi dan metode komunikasi. CSCW sinkron melibatkan interaksi yang terjadi pada waktu yang sama, kolaborasi waktu yang nyata. Ini memungkinkan adanya masukan langsung dari setiap anggota kelompok, sehingga ideal untuk memecahkan masalah kreatif dan diskusi yang membutuhkan umpan balik segera. Sebaliknya, asinkronus CSCW melibatkan interaksi yang terjadi pada waktu yang berbeda. Peserta tidak diharuskan hadir secara bersama sehingga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam komunikasi kolaborasi. Kemungkinan asinkron cocok untuk tugas-tugas yang tidak memerlukan masukan secara langsung dari semua anggota kelompok dan dapat mengakomodasi berbagai jadwal dan zona waktu. Dan yang selanjutnya adalah tren atau penelitian dalam SCW. Beberapa tren dalam penelitian CSCW meliputi perluasan teknologi ke dalam domain non-tradisional, dampak digitalisasi pada pekerjaan kerah biru, studi tentang persetujuan dalam interaksi manusia komputer, atau biasa disebut HCI, dan CSCW. Dan efek kecerdasan buatan dan manajemen algoritmik pada pekerjaan di mediasi secara digital. Dan yang pertama adalah perluasan ke dalam domain non-tradisional. Yang kedua ada dampak digitalisasi pada pekerjaan kerah biru. Dan yang ketiga ada studi tentang konsep in HCI and CSCW. Dan yang keempat pengaruh kecerdasan buatan dan manajemen algoritmik.
Singkatnya, tren ini adalah penelitian CSCW mencangkup perluasan teknologi ke dalam domain non-tradisional, dampak digitalisasi pada pekerjaan kerah biru, studi tentang persetujuan dalam HCI dan CSCW, dan efek kecerdasan buatan dan manajemen algoritmik pada pekerjaan yang mediasi secara digital. Tren-tren ini mencerminkan lanskap kerja kolaboratif yang terus berkembang dan dampak teknologi yang meningkat pada berbagai aspek pekerjaan kolaborasi. Dan yang selanjutnya ada tantangan dalam penelitian CSCW. Beberapa tantangan ini sangat dalam penelitian CSCW, termasuk kebutuhan akan dampak yang lebih besar pada proyek-proyek TI kesehatan berskala besar, perluasan teknologi ke dalam domain non-tradisional, dan hambatan perwujudan potensi CSCW. Dan pertama ada dampak pada proyek TI kesehatan berskala lebih besar. Dan yang kedua perluasan teknologi ke dalam domain non-tradisional. Dan ketiga mewujudkan potensi CSCW. Mungkin dari saya untuk menjelaskan presentasi dari modul 12 ini sudah selesai. Saya akan menjelaskan lagi untuk modul 13. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modul 13 yang bertema analisa tugas. Yang pertama adalah standar internasional. Analisa tugas adalah proses menganalisis bagaimana manusia melaksanakan tugas, apa saja yang mereka lakukan, peralatan yang mereka gunakan, dan hal apa saja yang mereka perlu ketahui sebagai contoh pada pekerjaan membersihkan rumah. Kita akan berpikir sebagai berikut. In order to clean the house, get the vacuum cleaner out, fix the approach attachment, clean the rooms. When the dust bag gets full empty, it pull to the vacuum cleaner and tools away. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kita perlu mengetahui mengenai vacuum cleaner dan perlengkapannya, kantung debu, tempat penyimpanan vacuum cleaner, dan ruangan yang akan dibersihkan. Pada bab ini akan dibahas 3 pendekatan berbeda dengan melakukan analisis tugas. Ketiga pendekatan memungkinkan saling tumpang tindih atau overlap satu dengan yang lainnya, namun memiliki fokus pada area berbeda. Ketiga pendekatan tersebut adalah, yang pertama adalah dekomposisi tugas dengan memilah tugas ke subtugas beserta urutan pelaksananya. Dan yang kedua ada teknis berbasis pengetahuan dan melihat apa yang harus diketahui oleh user tentang objek dan aksi yang terlibat pada pelaksanaan tugas dan bagaimana pengetahuan tersebut diorganisasikan. Dan yang ketiga ada analisis berbasis relasi entitas, pendekatan berbasis objek yang penekannya pada identifikasi aktor dan objek, relasi antara mereka dan aksi yang dilakukan. Dan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara analisis tugas dan teknik lain. Analisis tugas memiliki ruang lingkup yang luas. Selain meliputi tugas-tugas yang melibatkan pengguna komputer, analisis tugas juga memodelkan aspek-aspek dunia nyata, baik yang menjadi bagian maupun tidak dalam sistem komputer. Misalnya, jika dilakukan analisis tugas terhadap pekerjaan pengelola kata atau word processing, maka aktivitas mengambil kertas atau dokumen dari filing kabinet, mengganti pita atau tinta komputer, memasukkan disket ke dalam drive, akan menjadi bagian dari hal-hal yang tercakup di dalamnya. Sehingga dengan teknik lain yang melakukan analisis terhadap sistem, analisis tugas juga tidak terbatas hanya pada aktivitas yang menggunakan komputer, namun berbagai dengan teknik-teknik lain. Analisis tugas dikhususkan untuk mengenali kepentingan user. Beberapa aspek analisis tugas sangat mirip dengan model kognitif berorientasi bertujuan atau GOMS yang sudah dibahas pada bab terdahulu. Perbedaannya terletak pada tujuan yang ingin dicapai model-model tersebut. Model kognitif berorientasi bertujuan untuk memahami proses kognitif internal saat seorang melakukan suatu tugas tertentu, sedang analisis tugas cenderung mengamati perilaku user yang terlihat pada analisis. Dan yang selanjutnya ada dekomposisi tugas. Teknik analisis tugas umumnya dapat membuat dekomposisi tugas untuk mengekspresikan perilaku user melakukan suatu pekerjaan. Seperti pada contoh pekerjaan membersihkan rumah di atas, salah satu pendekatan yang sering digunakan hierarchical text analysis atau HTA. Output HTA adalah hierarki tugas
dan subtugas, juga rencana atau plans yang menggambarkan urutan dan kondisi syarat suatu subtugas dilaksanakan. Sebagai contoh, kita dikomposisikan pekerjaan membersihkan rumah menjadi lebih rinci. Pengaturan paragraf, identification, dan penomoran dipakai menunjukkan level hierarki dan penekanan urutan hierarki tersebut. Nomor plan berkaitan dengan nomor tugas yang dijelaskan oleh plan tersebut, seperti contoh di bawah ini. Dan untuk menghasilkan hierarki ini dilakukan proses secara iteratif dari tugas utama, kemudian mengidentifikasi subtugas yang perlu dilakukan mencapai tugas utama, lalu dari subtugas yang perlu dilakukan untuk mencapai level subtugas, dan seterusnya. Hierarki dapat dibuat hingga ke level yang sangat detail atau dibatasi sampai ke tugas yang mendasar saja bergantung dari tujuan analisis tugas. Kita dapat menerapkan suatu stopping rules sebagai contoh. In emergency, read the alarms, works to operation, corrective action, perform corrective action. Jika tujuan untuk menginstal komputer untuk monitor pabrik, maka tugas 1 dan 3 diperluas. Namun jika tujuannya adalah memuat manual operasi online, maka tugas 2 perlu diperluas. Contoh berikut adalah analisis tugas pekerjaan membuat secangkir teh. Yang biasa kita lihat dari gambar tersebut adalah hierarki tugas secara membuat secangkir teh. Setelah dihasilkan hierarki tugas yang pertama, seorang desainer akan memeriksa apakah kesalahan atau kekurangan salah satu pendekatan. Untuk mengetahui adanya kesalahpahaman atau kekurangan adalah dengan bertanya kepada ahli pada bidang berkaitan dengan hierarki tugas tersebut. Pada contoh di atas, tugas kelima yaitu pour teh dapat dijelaskan menjadi seperti ini. Pour tea, pour 5.1 put milk in cup, 5.2 fill the cup with tea, 5.3 add sugar to taste. Plan 5, 5.1 sampai dengan 5.2. Kemudian bagaimana jika jumlah teh akan dibuat lebih dari 1? Maka kita harus memodifikasi plan 5 dengan memungkinkan peluang aktivitas 5.2 sehingga kini diagram hierarki tugas membuat teh menjadi sebanyak ini. Ini adalah contoh hierarki tugas membuat teh beberapa cangkir. Dari beberapa contoh yang kita jumpai di atas, beberapa plan yang biasanya digunakan antara lain, yang pertama adalah fixed sequence pada plan 3 selalu dilaksanakan dalam urutan subtugas yang sama. Dan yang kedua adalah optional text. Pada plan 0 empty pot dan pada plan 5.3 add sugar. Mungkin dilaksanakan atau tidak tergantung situasinya. Dan yang selanjutnya ada waiting for event. Pada plan 1 harus menunggu kettle sampai mendidih, dan plan 0 menunggu 4 atau 5 menit. Dan yang selanjutnya ada cycles. Pada plan 5, tugas 5.1 dan 5.2 dilakukan berulang sampai kondisi terpenuhi, tidak ada cangkir kosong lagi. Dan yang selanjutnya adalah team sharing. Tugas 1 dan 2 dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, atau paling tidak dapat dilakukan berselingan. Dan yang selanjutnya dictionary. Pada contoh vacuum cleaning plan 3, urutan tugas dilakukan bebas dan dapat dilakukan jika tidak diperlukan. Kebersihan rumah tergantung dari pemilik rumah. Dan yang terakhir ada mixtures. Kebanyakan plan merupakan campuran dari elemen-elemen yang disebut di atas. Dan selanjutnya kita akan membahas analisis berbasis pengetahuan. Analisis berbasis pengetahuan dimulai dengan mendaftar semua objek dan aksi yang terlibat dalam tugas, kemudian membangun taksonominya. Hal ini mirip dengan deskripsi hierarki yang dilakukan pada bidang biologi hewan, termasuk invertebrata dan vertebrata. Hewan vertebrata adalah ikan, burung, reptil, amfibi, atau mamalia, dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk memahami pengetahuan atau knowledge yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan dapat digunakan membantu membuat materi pengajaran dan menilai jumlah pengetahuan antara tugas yang berbeda. Pembuatan taksonomi dapat dilihat pada contoh taksonomi mobil berikut ini. Yang seperti kita lihat contoh mobil ini.
Dan contoh yang di atas ini adalah sudah baik atau pendidikan bagaimana membuat hierarkinya dan bagaimana menggunakannya. Seperti pada hierarki teks analisis atau HTML sulit untuk mengetahui kapan harus berhenti, maka perlunya aturan penghentian shopping row. Prosedur yang terbaik dalam dengan mendaftar semua item sebisa mungkin, kemudian dipilih mana yang diperlukan, mana yang tidak. Setelah itu dikelompokkan menjadi dalam objek yang mirip. Dan yang selanjutnya hampir-hampir sama seperti yang di atas, contoh-contohnya. Dan yang selanjutnya kita beralih ke teknik berbasis relasi entitas. Model relasi entitas adalah teknik analisis yang umumnya disosialisasikan dengan perancangan database dan objek oriented program. Perbedaan yang utama pada analisis tugas terletak pada entitas yang dimodelkan. Dalam perancangan database dan pemrograman berbasis objek, entitas yang dipilih untuk analisis adalah yang akan dipresentasikan dalam sistem komputer. Pada analisis tugas, jangkauan entitas tidak terbatas pada entitas komputer saja, namun termasuk objek fisik, aksi yang dilakukan, dan manusia yang melaksanakannya. Objek yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada concern object, actors, dan composite object, objek nyata. Concern object adalah objek atau benda dalam dunia nyata sehari-hari, spade, glass house, dan lain sebagainya. Aktor adalah manusia dan objek non-manusia yang melakukan aksi. Objek juga dapat berbentuk komposit, yaitu mengandung lebih dari satu objek. Berikut ini berikan contoh analisis tugas market gardening firm. Yang kita lihat di sini adalah dan yang selanjutnya ada sumber informasi dan pengumpulan data. Analisis tugas memungkinkan kita dapat membuat suatu struktur mengenai tugas dan hasil yang akan baik jika didukung oleh sumber data yang lebih baik pula. Proses analisis data tidak semata-mata mengumpulkan, menganalisis, mengorganisasikan data, dan mempresentasikan hasil. Namun, kadangkala kita harus kembali melihat sumber data tersebut dengan pertanyaan dan pandangan baru. Pada prakteknya, keterbatasan waktu dan biaya menyebabkan seorang analisis berusaha mengumpulkan data yang relevan secepat atau seekonomis mungkin. Bahkan jika dimungkinkan, seorang analisis harus dapat memaksimumkan pengguna sumber informasi murah yang sudah ada sebelum melakukan pengumpulan data yang memakan biaya. Berikut ini adalah beberapa sumber informasi yang dapat dipergunakan untuk membuat analisis tugas. Yang pertama ada dokumentasi, yang kedua ada observasi, dan yang ketiga ada wawancara, dan keempat analisis awal, dan yang kelima pengurutan dan klasifikasi. Dari 5 contoh ini kita dapat menyimpulkan bahwa beberapa sumber informasi dapat digunakan untuk menganalisis tugas. Dan penggunaan hasil analisis tugas adalah output analisis tugas adalah bentuk hierarki atau breakdown dari tugas yang dilakukan orang, teknik yang mereka gunakan, alat yang digunakan, serta rencana urutan aksi untuk melaksanakan tugas tersebut. Berikut ini adalah contoh 3 jenis penggunaan output analisis tugas, yaitu manual dan pengajaran. Yang kedua ada pendefinisikan kebutuhan dan perancangan sistem. Pendefinisian kemudian perancangan sistem dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu pertama yang objek dan tugas-tugas apa saja yang ada di sistem lama akan diakomodasikan ke sistem baru. Yang kedua, fitur apa yang diperbarui, apakah mengotomatisasi seluruh tugas atau fungsi atau tugas spesifik tertentu. Dan yang selanjutnya ini nomor 3 ada perancangan detail interface. Mungkin dari presentasi saya untuk mengenai soal presentasi UAS mungkin sudah selesai dari modul 12 hingga 13. Mungkin dengan ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.